Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Ibu, bapak, sahabat, kolega, para tuan, para puan, sahabat-sahabat saya, mari kita memulai terlebih dulu dengan membaca dan memanjatkan rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kita pada satu hadis yang mengajak kita untuk membiasakan bersedekah, karena sedekah itu memiliki, kemarin di akhir dari kitab ini dan kajian kita dari hari Selasa yang lalu, yang pertama inna shadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu menutup 70 pintu bala, pintu musibah. Yang kedua, dawa mardhakum bisadaqah, bahwa sedekah itu bisa menjadi obat penyakit-penyakit kita. Yang ketiga, menjadi benteng khassanu amwalakum bisadaqah, benteng dari harta kita itu dengan sedekah. Yang keempat, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rabb, akan menutup dari kemurkaan Allah. Kemudian as-shadaqatu hidayatun tahadu tahabbu, sedekah itu hadiah, harus memberi hadiah kepada sesama kalian agar saling mencintai. Kemudian yang keenam, man wajada fi qalbihi qasawatun falyanshir shadaqah, siapa yang menemukan hatinya keras, gampang marah, gampang tersinggung, haluskan hati itu dengan banyak sedekah. Yang ketujuh, as-shadaqatu taraddul bala wa tazadul fil umur, sedekah itu menjadi tolak bala dan bisa memperpanjang, menambah umur, artinya menambah kebaikan-kebaikan kita di dalam umur kita. Mari kita mulai lagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulubiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukya, diriwayatkan ada satu cerita turunnya satu hadis begini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna imra'ata anta ilan nabi alaihi salatu wassalam qad yasat yadu hal yumna. Diceritakan ada satu perempuan mendatangi Sayyidatina Aisyah, dan diriwayatkannya oleh Aisyah bahwa datang seorang perempuan yang tangan kanannya itu mengering, ya gosong, dan beliau mengatakan begini, wanita itu, faqalat ya Rasulullah ud'ullah hatta yusallihu yadi wa yu'idaha ilal halatil ula. Perempuan ini setengah bayar, ya. Kemudian berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, mohon didoakan tangan kanan saya ini mengering, gosong, ya, kira-kira stroke itu ya, dagingnya sudah nggak ada, kira-kira gitu. Karena kalau stroke itu kan dagingnya, darahnya tidak mengalir di tangan itu, di tangan kanannya itu. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalam malladzi
abyasa yadaka, kenapa Rasulullah ganti bertanya, kenapa tanganmu itu kok mengering, kok stroke, kok mengecil, kok gosong tangan kamu itu? Nah, wanita itu akhirnya bercerita, qalat ra'aitu fi manami ka'annal qiyamatu qad qamat wal jahimu qad su'irat wal jannatu uslifat wa saratin naru audiyatan. Ya Rasulullah, saya bermimpi seakan-akan kiamat itu sudah di depan mata, neraka jahanam sungguh telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan jadilah neraka terhadap berbagai jurang. Jadi ceritanya neraka itu memang ada jurang-jurang curam, penuh dengan api, penuh dengan duri-duri, kira-kira itu diceritakan. Dan itu menjadi makanan dari orang yang ada di neraka. Al-Quran menceritakan seperti itu. Singkat kata, fara'aitu fi watin min audiyatin jahannam walidati. Ya Rasulullah, ketika saya di jurang itu, di jurang neraka itu, melihat ibu saya, walidati. Wa fi yadiha qit'atun min sahmin wa fi yadiha al-ukhra khirqatun saghiratun. Di tangan ibu saya terdapat sepotong lemak, dan di tangan yang lain terdapat sesobek kain kecil. Jadi ibunya itu masuk neraka, kira-kira itu ceritanya. Terus di jurang apinya menyala-nyala, melihat ibunya membawa sesobek dari kain dan sepotong lemak. Tataki biha minar, di mana dia melindungi diri dengan benda-benda itu. Jadi kira-kira tamengnya itu hanya selembar sapu tangan gitu. Kalau kita pas orang laki biasanya aja sapu tangan. Dan untuk menangkal apinya itu dengan apa? Dengan sepotong lemak itu, biar mengurangi agar panasnya kepada ibunya itu terkurangi. Qultu mali araki ya ummah fi hadzal wati wa kunti muti'atin li rabbika wa radin anka zaujuka. Tidakkah diri saya mengetahui bahwa ketika di dunia ini aku melihatmu ya wahai ibu saya, padahal dulu engkau wanita yang taat kepada Allah dan kepada suamimu, dan suamimu juga rela terhadap ketaatanmu itu. Tetapi engkau kok ada di jurang, wahai ibu saya, engkau kok di neraka yang penuh dengan api, di jurang yang curam itu. Apa jawabnya ibunya? Faqalat li yabnati inni kuntu ya bakhilatan fis dunya fa hadza mawdhi'ul bukhala. Ibunya mengatakan, wahai anakku, putriku yang tercinta, sesungguhnya mengapa saya ini di neraka? Karena di dunia saya ini adalah orang yang bakhil, kata ibunya. Dan orang bakhil tempatnya ma'udul bukhala fahadha, ini tempatnya orang yang bakhil di dunia, ya, dan kikir, tidak mau bersedekah. Mengapa ya ceritanya ini yang diceritakan kok ibu-ibu yang bakhil ya? Apa semakin memegang uang semakin bakhil? Orang laki itu kan tidak pegang uang ya, karena itu ya, bu ada nyumbang sana kasih, kasih. Nah, ibu-ibu yang punya kan harus beli ini beli itu. Mau memberikan sedekah itu beratnya bukan main. Ada pengajian yang masuk di dalam kumplung itu paling 1.000 2.000, tidak yang warna merah. Ibunya menjawab seperti itu. Saya di dunia memang orang yang bakhil, uang saya eman, ya, uang saya sayang-sayang, tidak saya kasihkan pada orang. Qultu laha ma hadis sahmata wal khirmaqatul litani arahuma fi yadika yadiki. Sedangkan lemak di sebelah kanan saya
dan juga ada benda, artinya kain tadi, inilah tameng saya, kata ibu saya. Qalat hadis shadaqatu allati tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jam'i umri illa bihadil firqati wasahmati. Ini adalah sedekah yang pernah saya sedekahkan di dunia, dan saya tidak pernah bersedekah di sepanjang hidup saya kecuali sepotong lemak, artinya memberi makan orang lain yang ada dagingnya, dan hanya kain sesupek ini. Memang saya pelit di dunia ini. Ya, maka fa'utika dzalika fa'anna attaqi biha minan nar wal adami an nafsi, lalu saya diberikan benda-benda itu waktu di akhirat, di neraka. Apa yang kita sedekahkan di dunia itu dikembalikan kepada kita, sehingga saya berlindung dengan dua benda ini dari sergapan siksaan api di neraka. Jadi Bapak sekalian, harta yang ada itu sesungguhnya harta yang kita sedekahkan. Harta yang masih menempel ke kita itu hanyalah titipan, dan itu belum menjadi milik kita. Tapi kalau kita sedekah, infak, entar lagi mau korban kita apa sapi atau kambing, itulah harta kita. Bukan di pundi-pundi yang ada di rekening-rekening kita, itu bukan milik kita. Nah, qultulaha abna abi aina abi, wahai ibu, di mana bapak sekarang? Di mana beliau sekarang? Kok tidak bersama dengan ibu? Qalat wa kanat sahiyan fa wa fi mawdi'il asqiya'i fil jannah. Bapakmu sekarang ada di jannah, di surga, di sana bersama orang-orang yang dermawan, asqiya'i fil jannah. Fajitu ila jannati wa id walidin qa'imun ala satti khadika ya Rasulullah yuskin nas. Kemudian dalam mimpi itu sang putri mendatangi bapaknya. Bapaknya lagi santai di danau yang paling indah. Kira-kira Danau Toba kalah danau yang ada di mana itu, di Ciwidey yang orang Bandung itu nggak ada seberapanya. Bapaknya lagi main air di pinggir jalan, menikmati indahnya telaga danau itu, ya. Kemudian dia sedang memberi minum kepada teman-temannya itu. Ya, siapa? Nah, cerita kata minum itu apa? Melihatnya itu ya'khudul ka'sa min yadi Alin wa Aliyun min yadi Utsman wa Utsman min yadi Umar wa Umar min yadi Abi Bakar As-Siddiq wa Abu Bakar minka ya Rasulullah. Air itu berganti-ganti dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Umar, Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Indahnya persahabatan beliau Khulafaur Rasyidin sampai Rasulullah, beliau saling memberi air, dan indahnya saling minum telaga yang ada di surga. Kemudian lalu saya berkata kepada bapaknya, ya abi in walidati imra'atukal muti'ata li rabbiha wa warati anta anha wa hiya fi watin kada fi jahannam. Wahai ayahku, sesungguhnya ibuku, istri panjenengan, bapak saya, ya, ibu kita, ibu saya, suami panjenengan itu sekarang ada di neraka, namun ia di jurang jahanam dan mengenaskan anaknya. Mohon kepada bapaknya dan menceritakan kondisi ibunya yang pelit, ibunya yang bakhil, ibunya yang medit di dunia itu. Wa anta tuskin nas min khawdin nabi alaihi salatu wassalam wa ya at-sotatin, sedangkan engkau memberi minum orang-orang di telaga Rasulullah bersama Rasulullah, padahal dia dalam kondisi kehausan,
maka fa'atiha surbatin mimma, beri dong minum kepada ibu saya, suami kamu, kira-kira gitu, suami bapak, suami abi, istri bukan, istri abi. Ibu lagi di neraka itu kehausan, api menyala-nyala. Tuh, singkat kata, maka beliau minta, ibu tolong diberi minum dong. Faqala yaqtani inna walidatika fi mawdi'il bukhla'i wal qussati wal mudnibin. Wahai putriku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang kikir, ke orang-orang durhaka dan orang-orang yang banyak dosa. Karena ibumu memang ahli ibadah, tetapi kikir, tetapi bakhil, tetapi medidil. Pemainnya pemain tinju, tangannya nggak pernah dibuka. Kalau sudah tinju gitu itu kan uangnya digenggam, nggak pernah dibuka, dikasih orang lain. Jadi kalau jadi pemain jangan pemain tinju ya, tangannya nggak pernah memberikan pada orang lain. Nah, kemudian wa innallaha ta'ala harrama ma'a khawdin nabi alaihi salatu wassalam ala bukhla'i wal ussati wal mudnibin. Sesungguhnya Allah melarang, mengharamkan air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada orang kikir, kepada orang durhaka dan orang-orang yang banyak dosanya. Singkat kata, qalat fa akhadta minhu ka'san bikafin mimma'il li asrabaha. Lalu saya mengambil dari ayah saya sebuah gelas di tangan beliau, dan tangan saya yang berisi air telaga itu untuk saya ingin memberikan minum air itu. Ya, apapun anak kan tetap menghormat, kasihan pada ibunya. Akhirnya sang putri mengambil air yang ditujukan kepada ibunya sang kikir tadi di neraka yang ada posisi di jurang yang penuh dengan duri dan api tadi. Fasaqaitu biha ummi, lalu saya memberi minum ibu saya dengan air itu. Falamma syaribtu sami'tu sautan yaqul, waktu saya memberi minum itu maka terdengarlah suara, ayyasallahu ta'ala yadaki jiti saqaitil asyatal bakhilata min khudil nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Ta'ala membuat kering tanganmu, kamu datang memberi minum wanita durhaka yang lagi kikir dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adbahta fa'idan yati yasita, lalu saya terbangun dan tiba-tiba tangannya mengering, tangannya kosong, tangannya tidak ada lagi dagingnya dan hanya kulit sama tulang-tulangnya itu mengering. Ceritanya seseorang yang datang kepada Rasulullah, tangannya yang kanan mengering karena memberi air kepada ibunya yang sedang di neraka, di jurang-jurang yang penuh dengan onak, duri dan api itu. Nah, setelah itu terbangun, terus cerita dengan Rasulullah dilanjutkan. Faqolalaha an-nabiy alaihi wasallam ad-darra biki bahila walidatiki fit dunya fa kaifa laha fil uqba. Kemudian Rasulullah bersabda, telah membahayakanmu dirimu di dunia, kekikiran ibumu, lalu bagaimana bagi ibumu di akhirat. Artinya Rasulullah memang menerangkan bahwa orang yang kikir itu tempatnya di neraka. Dan tangan saja ketika memberikan ibu saja minum tadi, tangannya langsung kosong, langsung mengering, dan itu dalam mimpi. Bagaimana kalau sesungguhnya? Nah, kemudian berkata Sayyidatina Aisyah,
ya. Tadi kan melapor kepada Rasulullah ada Aisyah, ya, kemudian Aisyah itu istri Nabi, cantik, ya Humairah, kan? Wahai istri saya yang pipinya kemerah-merahan, gitu. Karena itu anak saya yang nomor 1 namanya Humairah. Tsumma qala Rasulullah, ya, sesungguhnya Nabi telah meletakkan tongkat beliau di atas wanita itu, kemudian berdoa Nabi, faqala ilahi birru'ya allati hakat anha antaslih yadah. Tongkat itu diberikan di atas tangan yang mengering tadi. Lalu beliau bersabda, wahai Tuhanku, dengan mimpi, sebab mimpi yang dikisahkan dari wanita ini, semoga Engkau berkenan memperbaiki tangan kanan wanita ini yang telah mengering. Fasolluhat yaduha alal makani fasorrat kama kanat, maka menjadi baiklah tangan wanita itu karena mimpi ketemu ibunya, kemudian diceritakan pada Rasulullah, kemudian didoakan pada Rasulullah, maka jadilah tangannya itu kembali seperti semula. Karena apa? Karena keluarlah asbabul hikayah dari hadis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, the meaning behind this hadis, makna yang ada di balik hadis ini, mari kita membiasakan bersedekah. Khususnya ibu-ibu, ya, kita pahamlah ibu-ibu itu kan ngelola uang, kapan makan, kapan masak, belanja apa, belum ini, belum itu, anaknya kuliah dan sebagainya, sehingga kadang-kala pelit. Tapi pelitnya kenemenen kadang-kala, ya, kadang-kala. Tapi kalau yang ikut pengajian di sini, insya Allah tidak. Itu ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu yang biasa pengajian, orangnya lomo-lomo, suka memberi. Itu ya Bapak Ibu sekalian, itu cerita dan mengakhiri dari hadis ke-11. Sekarang hadis ke-12. Al-hadisus sani asyar, hadis yang ke-12, an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ilat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma'an qouli ta'ala. Dari Syekh Ikrimah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Sayyidina Ibnu Abbas menceritakan dan pernah ditanya tentang firman begini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Di dalam surat Al-Hijr 47, qala Nabi alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamah yu'ta bisyariri min yakutatin khamra'a isrina main. Kemudian Sayyidina Abbas menceritakan Rasulullah SAW bersabda, apabila telah tiba di hari kiamat akan didatangkan singgasana yang terbuat dari yakut merah delima yang besarnya sejauh 20 mil. Jadi betapa indahnya ya di surga nanti, singgasananya dari yakut merah delima, 2 mil lagi besarnya. Ya, fi isrina laisa fi sodaan wala fasol. Di singgasana itu 20 mil tersebut tidak ada padanya satu retakan pun dan tidak juga ada yang putus, murni mulus yakutnya. Ya, kemudian mu'allaqan bi qudratillahil jabbari jalla jalaluhu. Kemudian singgasana itu tergantung melayang dalam kekuasaan Allah, zat pemaksa Allahu Jalla wa Jallaluhu. Wa yajlisu alaihi Abu Bakar Siddiq wa radhiyallahu ta'ala, lalu duduk di singgasana yang merah itu adalah singgasananya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu alim, ulama, pemimpin, halus, ya, itu tokoh yang orang pertama, sahabat pertama yang ditalkin Rasulullah, diajari torekohnya sampai sekarang namanya torekoh Naqsyabandiyah.
Jadi Naqsyabandi adalah thariqah pertama dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang pertama diajari thariqah. Tsumma yu'ti bisariri min yakutatin sofrati ala sifatis sariri awal, kemudian didatangkan singgasana yang warnanya kuning dengan sifat singgasana yang pertama sama 2 mil tanpa retak mulus. Faisra alai Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu duduk di dalam singgasana itu. Kemudian yang ketiga itu mayuti bisariri min yakutin khadra'i ala sifatil awal, kemudian juga didatangkan yakut warnanya hijau dan sama besarnya, sama mulus, tidak ada celahnya. Faisra alai Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan ini singgasananya Sayyidina Utsman. Tsumma ya'tu bisari aidan ala sifatil awal, sama dengan yang lain, warnanya putih, batunya mulus. Faizul alaihi Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, kemudian itu menjadi singgasananya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tsumma ya'murullahu ta'ala asirrata an tatira bihim fil hawa, kemudian Allah memerintahkan singgasana itu agar terbang dengan membawa mereka di udara. Ceritanya seperti itu. Fatara bihimul asirratu illa tahta dhilli arsillah, maka terbanglah mereka sampai ke arsy Allah, di bawah naungan arsy Allah. Fataqta alaihim khimatun minad durrit tayyib, lalu didatangkan kepada mereka sebuah kemah dari mutiara yang bagus. Lau jumi'at ahlus samawat wal ard sab'i wa kullu ma fihi ma min khalqillah ta'ala, lalu seandainya berkumpul penghuni langit dan bumi yang 7 lapis itu, dan segala sesuatu ada di langit dan di bumi, itu semua makhluk Allah, itu luasnya lebih luas itu, ya, maka lakanat fi zawiyatin min zawati tilkal khimah, maka pastilah mereka hanya berada di satu pojokan dan pojokan yang kemah itu. Betapa luasnya. Jadi dunia itu nggak ada artinya kalau dihubungkan, dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali tadi. Kemudian tsumma yudfa'u lahum arba'a ka'satin ka'sun li Abi Bakrin wa ka'sun li Umar wa ka'sun li Utsman wa ka'sun li Ali radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, kemudian diserahkan kepada mereka itu 4 gelas untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lalu mereka memberi minum kepada orang-orang, karena beliau adalah pemimpin yang bisa memberikan, ya, kalau Rasulullah sahabat Utsman, kalau pemimpin yang baik itu kepada umatnya, maka pendek kata cerita ini fanazata ma fi suduriha min ghillin ikhwanan ala surul mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cerita di balik surat dari An-Hijr ayat 47 tadi. Ceritanya asbabun nuzulnya seperti itu. Nah, hadisnya seperti apa, bahas di hari Selasa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa kira-kira bersaudara, saling membantu di dunia itu sama halnya nanti di akhirat kita akan saling membantu, karena di antara sesama manusia kita tidak boleh dendam, tidak boleh iri, dan saling membantu. Dan persaudaraan, persahabatan yang suci, yang indah di dunia ini, insya Allah persahabatan itu nanti sampai di yaumil akhir. Kira-kira seperti itu, tapi selebihnya akan kita bahas pada hari Selasa yang akan datang.
Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ngaji kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah Taala. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.